Baik, selanjutnya yaitu kombinasi hambatan majemuk. Yang pertama yaitu tunadaksa dan tunagrahita, yang dimana individu dengan kebutuhan khusus tunadaksa yang disertai dengan tunagrahita. Dalam hal ini biasa disebut dengan tunaganda atau kombinasi kelainan atau multiple handicap. Menurut Johnston dan McGrath, tunaganda adalah kelainan perkembangan yang mencakup kelompok yang mempunyai hambatan-hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti inteligensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. Baik, yang kedua yaitu tunagrahita dan tunarungu. Anak-anak tunarungu mengalami berbagai masalah dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Sementara itu anak-anak tunagrahita akan mengalami kelambanan dan keterlambatan dalam belajar. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu tunarungu dan tunanetra. Anak buta tuli adalah seorang anak yang memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran, suatu gabungan yang menyebabkan problem komunikasi dan problem perkembangan pendidikan lainnya yang berat, sehingga tidak dapat diberikan program pelayanan pendidikan baik di sekolah yang melayani untuk anak-anak tuli maupun di sekolah yang melayani untuk anak-anak buta. Terus selanjutnya yang keempat yaitu tunagrahita dan cerebral palsy, yang dimana ada suatu kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa anak-anak cerebral palsy adalah anak-anak tunagrahita. Apapun penyebabnya, baik karena genetik atau faktor lingkungan, sehingga terjadi adanya kerusakan pada sistem saraf pusat, dapat menyebabkan rusaknya cerebral cortex sehingga menimbulkan tunagrahita. Namun demikian, hubungan tersebut tidak berlaku secara umum. Baik, selanjutnya identitas anak. Nama Muhammad Fadilah, tempat tanggal lahir Banjarmasin, tanggal 8 bulan Mei 2010, umur 10 tahun, agama Islam. Baik, selanjutnya yaitu identitas ayah. Nama Muhammad Tabrani, tempat tanggal lahir Banjarmasin, tanggal 10 bulan 5 tahun 1978, usia 42 tahun, agama Islam. Ibu nama Maskana, tempat tanggal lahir Anjir, tanggal 12 bulan 5 tahun 1980, usia 40 tahun, dan agama Islam. Baiklah, selanjutnya yaitu layanan intervensi anak kelainan majemuk pada masa COVID-19. Layanan intervensi guru yaitu pertama profil sekolah, nama sekolahnya SLB Negeri 2 Banjarmasin, NVSN 303041193, jenjang pendidikan SLB, status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Dharma Praja nomor 56, RT atau RW 17, RW-nya kurang tahu, sedangkan kode pos 70249, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur. Dan kurikulum sekolahnya di SLB Negeri 2 Banjarmasin menggunakan kurikulum 13 yang sudah dimodifikasi menyesuaikan dengan siswa. Dan untuk layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru yaitu rencana pembelajaran guru berencana belajar menggunakan buku paket. Dan pelaksanaan pelaksanaannya melalui sebagaimana pada umumnya, guru menjelaskan ke semua murid sesuai dengan kebutuhannya. Dikarenakan masa pandemi ini, sekolah meliburkan anak-anak dan belajar hanya melalui via WhatsApp ataupun video call. Misalnya anak-anak sangat sangat malas dalam belajar, orang tuanya terkadang video call sama gurunya agar guru bisa memotivasi dan cuman memberi semangat kepada anak agar semangat dalam belajar online-nya. Di masa pandemi ini, guru hanya memberikan satu mata pelajaran setiap harinya. Jadi kalau di kurikulum 2013 kan di tema itu ada beberapa mata pelajaran yang tergabung dalam satu buku. Tetapi dikarenakan pandemi ini, jadi guru lebih memilih satu mata pelajaran untuk satu harinya.
Untuk pelajaran yang diberikan oleh guru biasanya seperti bina diri, bina gerak, cara menyebutkan huruf, dan pelajaran yang diberikan pun untuk kelas tunagrahita berat ini lebih kepada yang dasar-dasarnya, dan juga guru mengajarkan secara bertahap. Untuk Muhammad Fadilah ini dia berada di kelas 2C, di mana itu adalah kelas tunagrahita ringan dan berat kata wali kelasnya. Untuk kesehariannya, Muhammad Fadilah sangat pendiam dan juga tidak banyak gerak saat di kelas, kata ibunya, pada saat masih sekolah tatap muka. Lanjut ke evaluasi pembelajaran. Dalam mengevaluasi hasil belajar, guru memberikan soal-soal untuk mengetes seberapa jauh pengetahuan anak. Dan layanan pengembangan diri bagi siswa dengan kelainan majemuk, tidak ada program khusus, tetapi setelah kami melakukan wawancara kepada wali kelas Muhammad Fadilah kemarin, pengembangan diri itu bisa seperti menyanyi, menggambar, ataupun kayak berolahraga, cuman hanya sebatas sebisa kemampuan anak saja. Lalu kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa COVID ini yaitu media dan koneksi jaringan yang stabil supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi ini yaitu tidak dapat melakukan secara langsung mempraktekkan atau memperagakan tentang pelajaran yang diberikan dikarenakan pandemi ini, dan juga guru kesulitan dalam memberi pemahaman antara anak dan orang tua, mungkin karena sulitnya komunikasi melalui via WhatsApp. Jadi guru hanya bisa memberikan tugas-tugas yang mudah saja. Dan untuk layanan intervensi orang tua, bentuk pendampingan orang tua yaitu orang tua Muhammad Fadil selalu mendampingi anak saat proses belajar mengajar, tatap muka maupun daring, dan orang tuanya juga ikut belajar dan mendengarkan penjelasan guru, dan orang tuanya pun dapat memberitahukan kepada Muhammad Fadil dengan cara yang lebih mudah saat menyampaikan penjelasan yang diberikan oleh gurunya dan mempermudah Muhammad Fadil dalam memahami. Lalu kendala yang dihadapi orang tuanya yaitu ada beberapa kendala yang dialami orang tua seperti waktu dan jaringan. Saat orang tua mendampingi juga bisa bertabrakan dengan waktu pekerjaan orang tua sendiri, dan jaringan saat melakukan pembelajaran mungkin bisa terputus-putus, ataupun juga tidak setiap saat orang tua bisa menggunakan handphone, sehingga mungkin orang tua tidak sepenuhnya bisa mendampingi anak dalam melakukan pembelajaran online. Dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa pandemi ini yaitu orang tua harus menyediakan handphone untuk si anak dalam pembelajaran daring, dan orang tua selalu memoto tugas-tugas, hasil tugas yang
telah diberikan dan dikerjakan oleh anak, lalu dikirim melalui via WhatsApp kepada wali kelasnya sendiri. Dan untuk layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk, pada masa pandemi ini tidak ada layanan karena untuk layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi ini dijelaskan oleh wali kelasnya sendiri bahwa tidak ada layanan terapi seperti itu, dan juga orang tua juga sibuk bekerja dan memerlukan uang untuk kebutuhan keluarga, dan untuk guru sendiri juga tidak terlalu menganggap serius masalah yang dialami anak. Tetapi untuk Muhammad Fadilah sendiri pernah mengikuti terapi dokter, dan orang tuanya sendiri pernah bicara bahwa Muhammad Fadilah ini sudah pernah dibawa ke dokter untuk dicek tentang hambatannya. Baiklah, itulah tadi hasil identifikasi dan observasi layanan intervensi anak yang telah kami lakukan. Bisa kami simpulkan bahwa anak yang kami identifikasi ini mengalami hambatan majemuk, yaitu antara tunagrahita ringan, hiperaktif, dan juga ada sedikit autis. Untuk sekolahnya sendiri menyatakan bahwa ia adalah tunagrahita berat, tetapi setelah kami cek dan dari penjelasan orang tuanya tersebut bahwa anak Muhammad Fadilah ini lebih kepada hiperaktif dan autis. Dan untuk identifikasi ini kami melakukan wawancara terhadap guru dan orang tua. Setelah mendapatkan informasi dari guru dan orang tua, kami lanjutkan dengan identifikasi apakah anak ini termasuk hambatan majemuk atau tidak. Dan ternyata anak ini memang mengalami hambatan majemuk dengan beberapa hambatan, dan juga kami telah menyesuaikan dengan instrumen yang telah kami gunakan untuk mengidentifikasi anak tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan melalui video presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada beberapa kendala, kesalahan maupun kesalahan dalam pengucapan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.